Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Nurnisa, NIM 33020220080. Video ini saya buat guna untuk memenuhi ulangan tengah semester yang diberikan oleh Bapak Sifaul Amin dari matkul hukum penanaman modal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana peranan hukum terhadap penanaman modal. Yang pertama, memberikan kepastian hukum. Hukum menyediakan kerangka yang jelas dan stabil bagi para investor sehingga mereka memiliki kepastian hukum tentang hak dan kewajiban mereka. Ini mencakup aturan mengenai pendirian, pengelolaan, dan pembubaran perusahaan, serta ketentuan mengenai hak milik, kontrak, dan resolusi sengketa. Kemudian B. Melindungi investor. Hukum juga berfungsi melindungi hak-hak investor, termasuk perlindungan terhadap aset, keamanan kontrak, dan penegakan hak kekayaan intelektual. Dengan adanya jaminan hukum, investor lebih percaya diri untuk menanamkan modal mereka. Kemudian yang ketiga itu menciptakan iklim investasi yang kondusif. Regulasi dalam penanaman modal seringkali mencakup insentif seperti pajak dan kemudahan perizinan untuk menarik investor. Di sisi lain, hukum juga mengatur standar prosedur yang harus dipenuhi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Yang kedua, jelaskan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka bagi penanam modal asing berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal. Jadi, bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing yaitu sektor atau industri yang sama sekali tidak boleh dimasuki oleh investor asing. Biasanya bidang ini berhubungan dengan keamanan, budaya, dan kepentingan negara. Contohnya yaitu produksi senjata, amunisi, bahan peledak, dan alat-alat tempur untuk keperluan militer. Kemudian ada bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan perlindungan dan pengembangan UMKM, yaitu yang pertama bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan, bidang usaha yang terbuka berdasarkan kepemilikan modal, bidang usaha yang terbuka berdasarkan persyaratan tertentu. Kemudian yang terakhir, bidang usaha yang terbuka berdasarkan persyaratan perizinan khusus. Yang ketiga adalah bagaimana tujuan kebijakan dalam penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Jadi, undang-undang ini bertujuan untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Beberapa kebijakan dalam penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk menanamkan modal asing, baik asing maupun dalam negeri, mencadangkan usaha untuk mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Kemudian yang terakhir adalah menjamin hak dan hukum perlindungan bagi penanaman modal. Yang keempat, penjelasan mengenai repatriasi dalam penanaman modal. Jadi, repatriasi dalam konteks penanaman modal merujuk pada proses pengembalian dana atau keuntungan yang diperoleh oleh investor asing di luar negeri ke negara asalnya. Ini umumnya dilakukan dalam bentuk pengembalian modal awal, dividen bunga, royalti, atau keuntungan lainnya yang diperoleh dari investor di negara lain. Kemudian yang kelima adalah berikan penjelasan mengenai kawasan ekonomi khusus dan regulasi yang mengaturnya. Jadi, kawasan ekonomi khusus atau yang sering disingkat dengan KEK adalah kawasan dengan batas tertentu yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Regulasi yang mengatur KEK adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus. Yang keenam,
berikan penjelasan mengenai nasionalisasi dalam penanaman modal. Jadi nasionalisme dalam penanaman modal merujuk pada pandangan atau kebijakan yang menitik beratkan pada perlindungan dan kepentingan ekonomi nasional dalam proses investasi, khususnya ketika berurusan dengan modal asing. Nasionalisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa penanaman modal, terutama dari pihak asing, tetap mendukung perkembangan ekonomi dalam negeri, melindungi kedaulatan ekonomi, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat lokal. Kemudian jelaskan fasilitas fiskal yang didapatkan penanam modal asing dalam berinvestasi di Indonesia. Jadi yang pertama itu ada tax holiday. Pemerintah memberikan pembebasan pajak penghasilan badan untuk periode tertentu pada sektor-sektor industri prioritas. Yang kedua ada tax allowance, yaitu investor asing yang memenuhi persyaratan di sektor-sektor tertentu bisa mendapatkan pengurangan penghasilan kena pajak sebesar 30% dari jumlah penanaman modal yang dialokasikan selama 6 tahun, masing-masing 5% per tahun. Kemudian ada fasilitas biaya masuk dan PPN. Pemerintah memberikan pembebasan atau keringanan biaya masuk pajak pertambahan nilai untuk impor barang, modal mesin, serta peralatan yang digunakan untuk produksi. Yang kedelapan, bagaimana pengaturan hak atas tanah bagi penanaman modal asing berinvestasi di Indonesia. Jadi pengaturan hak atas tanah bagi penanaman modal asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, serta peraturan pelaksanaannya adalah pemerintah memberikan kemudahan perizinan dan pelayanan untuk memperoleh tanah bagi perusahaan penanaman modal. Penanaman modal asing harus berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Pemerintah dapat menghentikan atau membatalkan pemberian dan perpanjangan hak atas tanah jika perusahaan penanaman modal melanggar ketentuan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan tujuan. Yang kesembilan, jelaskan bagaimana pengaturan ketenagakerjaan bagi penanaman modal asing. Jadi pengaturan ketenagakerjaan bagi penanaman modal asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021. Pemberi kerja harus memperoleh izin tertulis untuk menggunakan tenaga kerja asing (TKA). Pemberi kerja harus memiliki rencana penggunaan TKA yang memuat alasan, jenis, jabatan, dan jangka waktu penggunaan. Pemberi kerja harus menunjuk tenaga kerja WNI sebagai pendamping TKA. Kemudian yang ke-10 adalah jelaskan bentuk-bentuk badan usaha dalam PMA dan PMDN. Jadi bentuk badan usaha PMA meliputi perseroan terbatas atau PT PMA, bentuk yang paling umum untuk investasi asing di Indonesia. PT PMA adalah perusahaan yang didirikan oleh investor asing dan domestik dengan kepemilikan saham asing lebih dari 49% tergantung sektor usaha. Ketentuan mengenai porsi saham asing dapat bervariasi. Perusahaan patungan, joint venture, bentuk perusahaan antara pihak asing dan pihak Indonesia untuk membentuk suatu badan usaha baru di mana keduanya memiliki saham sesuai dengan kesepakatan bersama. Cabang perusahaan asing, badan usaha yang memiliki sepenuhnya oleh perusahaan asing dan beroperasi di Indonesia sebagai cabang atau unit usaha dari perusahaan induk di luar negeri. Yang kedua ada bentuk badan usaha PMDN meliputi PT seperti pada PMA, PT PMDN adalah badan usaha yang didirikan oleh investor dalam negeri dan sepenuhnya dimiliki oleh pihak Indonesia. Kemudian ada firma, suatu bentuk usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan bertanggung jawab pribadi terhadap seluruh utang perusahaan. Yang ketiga ada persekutuan komanditer atau yang disebut dengan JV, bentuk badan usaha yang memiliki dua jenis anggota, yaitu sekutu aktif yang menjalankan usaha dan sekutu pasif yang hanya memberikan modal tanpa terlibat langsung dalam pengelolaan.
jawaban-jawaban dari ulangan tengah semester yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video